Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMK Wiyata Satya, kelas 12 OTKP dan kelas 12 BDB. Saat ini mata pelajarannya adalah pendidikan kewarganegaraan. Untuk materi kita yang pertama yaitu adalah ancaman integrasi bangsa. Kemarin kalian sudah menyimak materi tertulis saya ya di Google Form dan juga kalian sudah mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Sekarang kita menjelaskan ulang terkait materi yang sudah kalian kerjakan. Kita harus ketahui bahwa ancaman integrasi bangsa itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu ancaman militer dan yang kedua itu non-militer. Adapun yang pertama yaitu ancaman militer itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ancaman dari luar negeri dan yang kedua itu ancaman dari dalam negeri. Kita ketahui bahwa ancaman dari luar negeri itu bisa berbentuk pertama invasi dari negara asing masuk ke negara kita, penyerangan gitu ya. Yang kedua itu bisa berbentuk penyerobotan suatu pulau ya. Atau yang ketiga itu memasuki wilayah kita tanpa izin. Itu merupakan ancaman integrasi bangsa dari luar negeri melalui militer. Dan yang kedua itu bisa dari dalam negeri. Contoh militer dari dalam negeri misalkan pemberontakan. Kita sudah mengenal banyak pemberontakan dalam sejarah ini. Misalkan pemberontakan RMS, Andi Agis, DITII, dan lain sebagainya. Yang itu merupakan aksi-aksi militer yang menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Ya. Kemudian kita ketahui bahwa ancaman integrasi bangsa bukan hanya sekedar militer, tapi ada non-militer. Untuk non-militernya kita bisa simak, bahkan kalian lihat di LKS kalian pun sudah dijelaskan dengan gamblang gitu ya. Yang pertama bisa ancaman melalui ideologi. Yang kedua itu ancaman melalui politik, dan yang ketiga ancaman melalui ekonomi, dan yang keempat ancaman melalui sosial dan budaya. Yang pertama kita simak ancaman ideologi. Apa sih yang mengancam? Ideologi apa yang mengancam Indonesia ini? Ya, kita bisa saya sabarkan dulu ya, dua. Yang pertama itu ideologi komunisme. Kita harus ketahui bahwa komunisme merupakan produk ideologi yang berasal dari Uni Soviet dulu oleh seorang pemikir yang bernama Karl Marx. Nah, komunisme ini bertujuan untuk mendirikan suatu negara komunis yang tidak mengenal kelas, yang semboyannya sangat terkenal yaitu sama rasa sama rata. Yang tentu ini sudah tidak atau berseberangan dengan Pancasila, tidak sesuai atau berseberangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena komunisme itu mengajarkan materialisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian ada liberalisme. Liberalisme itu suatu paham yang menginginkan kemerdekaan yang sebebas-bebasnya bagi individu. Jadi negara harus memberikan hak sebebas-bebasnya bagi individu. Maka contohnya misalkan Amerika Serikat yang menerapkan liberalisme. Mungkin komunisme dan liberalisme ini bisa diterapkan di negara luar Indonesia. Tapi ketika masuk ke Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur Pancasila tidak sesuai. Apa sih ancamannya? Misalkan komunisme pernah memberontak pada tahun 1948 dan 1965. Liberalisme pernah melakukan, kalau liberalisme tidak ada yang melakukan pemberontakan, tapi maksud saya liberalisme misalkan bisa meracuni cara-cara pikir generasi muda, misalkan free sex, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kemudian ancaman di bidang politik. Ancaman bidang politik pun bisa terbagi menjadi dua, ancaman dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam misalkan yaitu tadi ya, adanya suatu desakan untuk
lakukan otonomi khusus terhadap suatu daerah dengan cara-cara politik menekan. Nah, itu bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Yaitu kebebasan pers yang tidak bertanggung jawab, itu menjadi ancaman politik dari dalam. Dan kemudian kalau ancaman politik dari luar itu misalkan intimidasi dari negara luar, kemudian provokasi dari negara luar, dan kemudian blokade politik yang dilakukan oleh negara luar, itu juga termasuk ancaman bagi integrasi nasional. Kemudian ada lagi ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi ini saya contohkan misalkan pengaruh globalisasi, tidak ada lagi sekat antara negara kita dengan negara luar. Ya, sehingga barang apapun bisa masuk ke negara kita. Nah, menjadi suatu ancaman manakala masyarakat Indonesia itu lebih menyukai produk-produk asing dan tidak menyukai produk-produk dalam negeri dengan alasan lebih murah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini menjadi suatu ancaman bagi ekonomi nasional karena pasti kalau misalkan masyarakat kita menyukai produk-produk luar, itu akan berakibat pada eh, ambruknya ketahanan ekonomi nasional karena pengusaha-pengusaha dalam negeri pasti akan mengalami kebangkrutan. Nah, ini suatu ancaman ekonomi. Kemudian yang berikutnya itu ada ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya misalkan saya contohkan ya adanya budaya-budaya asing yang kemudian masuk ke negara kita tanpa filter yang jelas. Misalkan saya contohkan tadi liberalisme itu ya, budaya dari barat, westernisasi, kita adopsi, ada masyarakat kita mengadopsi tanpa ada filter yang jelas, itu mungkin akan mengakibatkan adanya ancaman terhadap budaya kita sehingga lunturlah budaya kita yang asli dan kita menjadi tidak memiliki budaya. Nah, itu tadi adalah ancaman kebudayaan. Nah, kalau ancaman sosial jelas ya, kalau sosial budaya tadi saya sampaikan budaya dulu, kalau sosialnya jelas yaitu misalkan eh, isu kemiskinan, isu keadilan, kemudian isu kebodohan dan lain sebagainya, ini bisa mengakibatkan ancaman sosial. Contohnya gimana? Karena isu-isu tadi itu bisa mengakibatkan munculnya kejahatan, munculnya terorisme dan lain sebagainya, yang itu merupakan produk dari masalah sosial yang ada di negara kita. Nah, itu yang harus kalian ketahui, beberapa ancaman terhadap integrasi bangsa. Tentu kalian memiliki banyak pertanyaan, silahkan nanti bertanya di Google Form yang sudah saya share lewat WA, dan kemudian kita bisa berdiskusi lagi di materi yang berikutnya. Ketika ada yang tidak jelas, nanti silahkan tuliskan di Google Form tadi. Dan sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah.